Ini negara-negara miskin. Kita negara kaya. Anak muda kita tak merempat seperti Indonesia. Dalam beberapa waktu terakhir, hubungan antara Malaysia dan Indonesia kembali memanas akibat berbagai pernyataan provokatif di media sosial. Salah satu isu yang mencuat adalah ejekan dari beberapa pihak di Malaysia yang menyebut Indonesia sebagai negara miskin. Klaim ini tentu memicu reaksi keras dari masyarakat Indonesia yang merasa harga diri bangsanya dilecehkan. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, Malaysia sendiri tidak luput dari berbagai persoalan sosial yang bahkan lebih kompleks dan mengerikan. Kemiskinan bukanlah masalah yang hanya terjadi di Indonesia. Malaysia, yang sering disebut sebagai negara dengan ekonomi lebih maju, ternyata juga menghadapi tantangan besar dalam mengentaskan kemiskinan. Menurut data terbaru, masih banyak masyarakat di Malaysia yang hidup di bawah garis kemiskinan, terutama di wilayah pedesaan dan komunitas marginal seperti orang asli dan pekerja migran. 84% rakyat Malaysia miskin. Kenapa miskin? Sebab tiada simpanan bulanan. Yang ada mungkinlah simpanan KWSP. Tiap-tiap bulan duit masuk, keluar, habis, licin. Kenapa jadi macam ni? Ialah sebab nak bayar kereta, nak bayar rumah, nak belanja makan, shopping sikit-sikit, tuk-tuk, duit dah habis. Itulah kitaran majoriti kita rakyat di Malaysia ni. Lepas ni kita kena ubah cara kita berfikir. Bukan fikir macam mana nak survive sampai gaji seterusnya. Sebab sampai bila-bila pun gaji mesti tak cukup. Di kota-kota besar seperti Kuala Lumpur dan Johor Bahru, pemandangan gelandangan yang tidur di pinggir jalan bukanlah hal yang jarang ditemukan. Banyak dari mereka adalah pekerja yang kehilangan mata pencaharian akibat kebijakan ekonomi yang tidak berpihak pada rakyat kecil. Situasi ini diperparah dengan biaya hidup yang terus meningkat, sementara upah minimum tidak mampu mengimbangi kebutuhan dasar masyarakat. Masalah perumahan juga menjadi tantangan serius di Malaysia. Harga properti yang melambung tinggi membuat banyak warga lokal kesulitan memiliki tempat tinggal yang layak. Bahkan, muncul fenomena home rental crisis, di mana penduduk terpaksa menyewa kamar sempit dengan harga yang tidak masuk akal karena tidak mampu membeli rumah sendiri. Tak hanya itu, Malaysia juga menghadapi masalah ketimpangan sosial yang tajam. Jurang antara si kaya dan si miskin semakin melebar, menciptakan ketidakadilan ekonomi yang memicu berbagai persoalan sosial lainnya. Di satu sisi, Malaysia dikenal dengan gedung-gedung pencakar langit yang megah. Namun di sisi lain, banyak warganya yang hidup dalam kondisi yang memprihatinkan. Ini fakta negaraku Malaysia. Sembang sana sini cakap besar, tak ingat dunia, tak ingat mati, kasihan rakyat Malaysia. Kelandangan di area Kuala Lumpur, siapakah yang salah di bab ini? Entahlah siapa. Yang salah adakah kerajaan Malaysia yang salah atau rakyat sendiri yang malas buat kerja? Nak ambil cara yang mudah tidur makan tidur, itulah fakta sesungguhnya negara Malaysia. Mantan Perdana Menteri Malaysia bilang orang Melayu rata-rata miskin. Kebenaran hari ini ialah di Malaysia ini orang Melayu tidak ramai dalam bandar. Mereka tidak berniaga dalam bandar. Mereka tinggal di luar bandar dan rata-rata mereka miskin di negara mereka sendiri, sedangkan orang yang datang daripada jauh menjadi begitu kaya. Miskin Tegak, miskin di Kelantan meningkat cecah 77,152 keluarga. Seramai 77,152 keluarga miskin Tegak dan miskin terdapat di Kelantan dengan 14,092 daripadanya adalah miskin Tegak. Menurut Pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya, Infrastruktur, Air dan Pembangunan Luar Bandar Negeri Kelantan, Datuk Dr. Izani Husin, jumlah itu meningkat kepada 4.1% berbanding sebelum ini. Jelasnya, data itu dikeluarkan oleh Unit Penyelarasan Pelaksanaan ACU JPM Kelantan menerusi mesyuarat terbaharu yang diadakan pada 22 Januari lalu berkenaan jumlah ketua isi rumah KIA miskin dan miskin Tegak di Kelantan. Pendapatan keluarga bagi miskin Tegak adalah RM1,199 dan bagi miskin pula adalah RM2,199, katanya.
Izani berkata demikian ketika menjawab soalan dikemukakan Syahrimat Yaman PAS Bunut Payong pada persidangan Dewan Undangan Negeri DUN di Kota Baru. Masalah pengangguran pun turut menghantui negeri jiran ini. Banyak lulusan universitas yang kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka. Akibatnya, banyak anak muda yang akhirnya memilih untuk bekerja serabutan atau bahkan mencari pekerjaan di luar negeri demi mendapatkan penghasilan yang lebih layak. Di sektor pendidikan, meskipun Malaysia memiliki universitas-universitas ternama, nyatanya tidak semua masyarakat bisa mengakses pendidikan berkualitas. Biaya pendidikan yang tinggi menjadi salah satu hambatan utama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Akibatnya, banyak anak muda yang putus sekolah dan terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Persoalan sosial di Malaysia juga mencakup isu diskriminasi dan ketidakadilan terhadap kelompok-kelompok tertentu. Beberapa etnis minoritas dan pekerja migran sering menghadapi perlakuan yang tidak adil dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pekerjaan, pendidikan, hingga layanan kesehatan. Tingkat kejahatan di Malaysia juga cukup mengkhawatirkan. Kasus-kasus perampokan, penipuan, dan perdagangan manusia masih marak terjadi di berbagai wilayah. Bahkan, beberapa kawasan tertentu di Malaysia dikenal sebagai daerah rawan kejahatan yang membuat warga harus selalu waspada. Di sektor kesehatan, meskipun Malaysia memiliki fasilitas kesehatan yang cukup maju, nyatanya tidak semua rakyat bisa menikmatinya. Warga miskin sering kesulitan mendapatkan layanan kesehatan yang memadai karena biaya yang tinggi dan sistem birokrasi yang rumit. Di bidang lingkungan, Malaysia juga mengalami masalah serius. Polusi udara dan pencemaran sungai menjadi persoalan yang merugikan masyarakat. Pembukaan lahan secara besar-besaran untuk industri kelapa sawit dan konstruksi telah mengancam ekosistem alami serta kehidupan masyarakat yang bergantung pada lingkungan tersebut. Tidak hanya itu, Malaysia juga mengalami krisis tenaga kerja di beberapa sektor akibat ketergantungan yang tinggi pada pekerja asing. Banyak warga lokal enggan bekerja di sektor-sektor berat, seperti konstruksi dan perkebunan, sehingga negara ini sangat bergantung pada tenaga kerja migran, termasuk dari Indonesia. Ironisnya, pekerja migran ini seringkali diperlakukan dengan buruk dan tidak mendapatkan hak yang layak sesuai standar internasional. Saya nak maklumkan bahawa online ini adalah sesuatu yang telah pun kita umumkan kepada dunia. Boleh kita gunakan kita punya sistem online. Takkanlah ada orang pula kata, no, tak boleh guna sistem online ni, pasal pula ini sistem yang kita gunakan. Jadi ianya bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk semua warga asing yang datang yang perlukan visa boleh buat secara online. Ya. There's only two of you here. No, the point is this. Paramount important for everyone to understand is that we would like to see everyone coming here must have a proper document. The process is our process. Whether we want to do it online, whether we want to do it through agents, it's all about understanding to help those people that really got documents to come and stay in our country. Okay. All right. In our country, we have so many warga asing yang datang duduk bekerja di sini. Number one so far is Bangladesh. Right? So maknanya banyak negara. Berapa negara sumpah? Masa saya belajar di Turki, ada orang Pakistan pernah kata, alah, rupanya Malaysia membangun dan moden disebabkan orang-orang Cina. Dan dia juga mengatakan pada hakikatnya, orang Islam Melayu miskin-miskin di Malaysia. Sejak daripada tu, dia dah berubah fikiran tentang Malaysia. Sebab selama ni, dia ingat orang Melayu Islam hidup dengan selesa dan pegang ekonomi negara. Mana taknya sebab selama ni, dia duk tengok yang kita ni duk bantu negara asing. Tapi hakikatnya, dia tengok orang Malaysia itu sendiri yang susah. Saya memang terdiam, tak dapat nak jawab
balik sebab itu memang hakikatnya. Tapi saya tak marah pada orang Pakistan tu. Sebaliknya saya berterima kasih kerana dia merupakan antara sebab kenapa saya bersungguh-sungguh nak bantu anak tempatan kita. Fenomena rasisme dan sentimen anti-imigran juga masih menjadi persoalan di Malaysia. Beberapa kelompok masyarakat lokal sering menunjukkan sikap diskriminatif terhadap pekerja migran, terutama dari Indonesia. Meskipun faktanya banyak sektor ekonomi Malaysia bergantung pada tenaga kerja mereka. Hal ini memperparah ketegangan sosial di antara berbagai kelompok masyarakat dan menciptakan kesenjangan yang semakin sulit dijembatani. Dengan berbagai permasalahan ini, jelas bahwa Malaysia bukanlah negara yang bebas dari kemiskinan dan tantangan sosial. Ejekan terhadap Indonesia sebagai negara miskin hanya mencerminkan ketidaktahuan dan arogansi yang tidak berdasar. Kenyataannya, setiap negara memiliki tantangan masing-masing dalam membangun kesejahteraan rakyatnya. Sebaliknya, baik Indonesia maupun Malaysia seharusnya saling mendukung dan bekerja sama dalam mengatasi permasalahan sosial di masing-masing negara. Daripada saling merendahkan, akan lebih bijak jika kedua bangsa ini membangun solidaritas demi kesejahteraan bersama di kawasan Asia Tenggara. Malu besarnya rakyat Malaysia, ya, yang sekarang ini kita ni dijadi bahan ketawa oleh jiran kita, Indonesia yang dulu kita pandang remeh. Kita ingin menjadi bangsa yang bisa menyusun peradaban sendiri, bangsa besar yang kreatif, yang bisa ikut menyumbangkan keluhuran bagi peradaban global. Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Ianya berlaku di negara jiran kita, di Indonesia, yang pada satu ketika dulu bila kita orang Malaysia pergi Indonesia, we can hold our heads up high.